Oke, thank you Ellen, thank you teman-teman semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow, selamat pagi ICC. Anda semangat untuk firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Amin. Aduh, saya terhormat sekali. Setiap kali ke ICC itu bagi saya itu sebuah keluarga yang selalu dirindukan gitu ya, untuk selalu pulang ke ICC gitu ya. Karena saya melihat orang-orang yang haus, antusias mencari Tuhan ya. Coba lihat wajah kiri kanannya, itu wajah yang haus atau wajah yang kira-kira butuh diberikan semangat ya. Kalau butuh berikan semangat, beri tepuk-tepuk ya pundaknya ya. Coba 1, 2, 3 ditepuk-tepuk pundaknya ya. Semangat, semangat, semangat. Oke, banyak orang bilang tahun 2023 akan jadi susah ya. Tahun yang sulit. Tapi sejak 10 tahun yang lalu, setiap kali mau ganti tahun, selalu orang bilang tahun depan itu sulit. Jadi saya udah dengar kalimat ini tuh sejak 10 tahun yang lalu. Tahun depan susah, tahun depan sulit, ekonomi banyak tantangan dan sebagainya. Bukan berarti memang gak benar ya, memang rupanya tiap tahun itu makin sulit. Tapi saudara masih di sini kan? Wajahnya masih baik-baik aja kan ya? Artinya apa saudara? Engkau makin tangguh dari tahun ke tahun. Jadi walaupun tiap tahun makin sulit, saudara juga makin hebat dari tahun ke tahun. Jadi saudara jangan khawatir. Kenapa? Bukan karena engkau sekedar makin hebat. Tuhanmu yang sangat dahsyat itu tidak pernah meninggalkan kita dari tahun ke tahun. Nah ini yang membuat kita punya pengharapan bahwa walaupun tahun ini sulit, tapi engkau akan melewatinya dengan penuh kemenangan. Amin. Amin. Saya akan buka dengan satu ayat yang sering sekali kita baca. Dan ayat ini mungkin akan mengintimidasi kita setiap kali kita membacanya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, ia nih Yesus. Jadi yang ngomong Yesus langsung, makanya ini quite intimidating gitu ya. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Saudara kalau belum tahu barangnya, saudara bisa googling, biji sesawi itu kecil sekali, sebesar ukuran biji wijen ya, kecil sekali. Kamu punya iman segitu aja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wah, kita sering mendengar ayat ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang pernah memindahkan gunung? Ada yang pernah? Tolong ajarin saya bagaimana iman yang memindahkan gunung. Karena saya sampai hari ini sudah 27 tahun menjadi orang Kristen, belum pernah saya bisa memindahkan gunung. Ya, memindahkan hutang aja susah. Ya, atau mungkin kalau Anda punya masalah-masalah kehidupan, memindahkan masalah aja susah sekali, apalagi memindahkan gunung. Nah, Yesus bilang gini, untuk pindahin gunung kamu cuma butuh iman yang kecil sekali. Lah saya nggak bisa pindahin gunung, berarti iman saya bukan cuma kecil sekali, kurang di bawah daripada itu. Wah, ini mengintimidasi, karena setiap kali saya baca ayat ini, aduh saya belum bisa pindahin gunung, masalah segini aja susah banget. Wah iman saya kayaknya lemah sekali. Apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Jangan-jangan kalau seperti itu berarti kita semua di sini imannya aduh kacau balau ya. Gak ada yang pindahin gunung soalnya di antara kita. Nah makanya Bapak Ibu kita akan belajar dari satu orang namanya Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman gitu ya. Kalau ada kata-kata bapak orang beriman berarti dia ini bapaknya gitu ya. Dia ini yang paling hebat dalam soal beriman. Kan gitu ya. Kalau kita dengar bapak pembangunan, wah berarti dia yang sangat melakukan pembangunan banyak sekali gitu ya. Atau misalkan kita mendengar bapak praise and worship, wah jadi kalau diundang Pastor Chandra kenalin pembicara kita hari ini bapak praise and worship. Kita akan expect ini orang sangat menguasai gitu ya praise and worship gitu ya. Sangat kenyang dengan pengalaman. Nah ini bapak orang beriman, kita akan expect Abraham ini imannya sangat dahsyat, besar, sempurna, luar biasa sehingga menjadi teladan iman bagi kita semua. Nah tapi apakah benar seperti itu? Mari kita lihat, boleh dimunculkan. Nah, Abraham pertama kali dipanggil di Kejadian pasal 12. Tuhan menjumpai muka dengan muka langsung. Dan dia berkata melalui keturunanmu nanti seluruh bangsa akan diberkati. Itu sebenarnya tentang Yesus lahir dari keturunan Abraham. Lewat keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati. Dan keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Itu janji diucapkan pada waktu Abraham belum punya anak satupun. Tapi janjinya nanti keturunanmu sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Kejadian pasal 12. Saudara, sampai akhirnya janji Tuhan digenapi, Abraham benar-benar punya anak,
namanya Ishak, itu di Kejadian pasal 21. Berapa lama Kejadian 12 sampai 21? 25 tahun. Ada nggak di antara saudara yang dijanjiin sesuatu 25 tahun baru digenapi? Nah ya, misalkan ada orang datang sama saudara gitu ya. Aku mau kasih kamu rumah. Puji Tuhan, aku sudah menggelandang selama ini kemana-mana. Ya udah diusir kemana-mana. Anda mau kasih rumah? Iya saya mau kasih rumah. Bagus, aku membutuhkan rumah itu. 25 tahun lagi. Gua butuhnya sekarang Pak. 25 tahun lagi mungkin gua udah bisa beli sendiri. 25 tahun, waktu yang gak sebentar. Apalagi ini yang muda-muda ya. Sayang, Cele, maukah engkau menikahi aku? Mau. 25 tahun lagi. Gua butuh sekarang, gue cari yang lain aja yang bisa menikah sekarang. Bener gak sih? Ya, pernah gak kamu dilamar untuk 25 tahun lagi? Will you marry me 25 years from now? Gitu kan. Wah kita akan mikir jauh ya kan. 25 tahun waktu yang sangat panjang. Dan yang jadi problem buat Abraham adalah dia bahkan tidak tahu harus menunggu berapa lama. Dia gak tahu. Gini loh, menunggu kalau kita tahu berapa lama kita masih kuat. Bener gak? Ya. Kita ngantri di dokter, antrian ke berapa? Ke 30, ya udahlah gua tungguin. 29, 28, tahan kan kita kan? Coba kalau berapa lama lagi Sus? Tidak bisa dijelaskan. Kira-kira 2 jam, sorry ini saya curhat dikit ya. Saya pernah ke Pineng, saya kesel banget di Pineng. Karena susternya tuh tiap kali ditanya, Sus kita urutan ke berapa? Udah tunggu aja. Iya, tapi berapa lama lagi supaya saya bisa siap-siap? Udah tunggu aja. Tapi ini gue belum makan nih. Gue ini sakit mah, gue mau periksa mah gue. Jangan sampai gara-gara nungguin lu, gue jadi sakit mah. Udah tunggu aja, itu jawabannya. Wah saya tungguin sejam, kira-kira sejam ini masih jauh nggak ya? Itu menyiksa sekali. Ya, yang pernah digantungin pasti tahu maksud saya, ya kan? Dia ini cinta apa enggak sih? Dia ini cinta apa enggak sih? Kita nggak pernah tahu, itu menyiksa sekali. Gitu kan. Nah ini yang terjadi dengan Abraham. Aku akan memberikan kau keturunan. Kapan Tuhan? Tunggu aja. Sampai berapa lama? Nggak tahu. 25 tahun kejadian. Kita pikir, ih Abraham hebat banget ya. Dia menunggu 25 tahun dengan sabar, setia, menjaga iman. Sampai janji Tuhan digenapi. Pantes dia disebut bapak orang beriman. Gua mah nggak sanggup kalau digituin. Hebat banget Abraham. Apakah betul begitu? Mari kita lihat. Boleh dimunculkan? Kejadian 12, Abraham terima janji Tuhan. Face to face Tuhan bicara sama Abraham. Tapi di Kejadian 12 juga, berarti jaraknya gak jauh-jauh amat. Abraham gagal imannya. Karena waktu dia pergi ke Mesir, Firaun lihat Sarah istrinya. Dia bilang, wah wanita ini memikat sekali, cantik, kepribadiannya bagus sekali. Wah aku mau jadikan dia istri. Lalu dia tanya sama Abraham, Abraham siapa wanita di sebelahmu itu? Abraham jawab, ini adik saya. Padahal istrinya, coba kalau Anda digituin sama suamimu gimana? Ya, siapa ini? Ini adik saya gitu ya. Jadi selama ini gua adik lo gitu. Kesel kan? Saudara, kalau Sarah diberikan kepada Firaun, menikah dengan Firaun, bagaimana mungkin janji Tuhan bisa digenapi lewat Sarah? Nggak bisa. Abraham gagal, bahkan tidak jauh dari setelah dia mendengar janji Tuhan. Dan kalau kita lihat di situ bukan cuman itu. Kejadian 16 mengizinkan Sarah berkata, oh mungkin lewat Hagar. Dia punya anak lewat Hagar. Lalu Kejadian 17 mentertawakan janji Tuhan. Yang menarik Kejadian 20. Menjelang janji Tuhan digenapi, Kejadian 20 dia ulangi lagi. Sarah mau diambil sama yang namanya Abimelek. Lalu dia bilang, siapa wanita ini? Ini adik saya lagi, 2 kali saudara. Di awal waktu mendengar janji Tuhan, dan di menjelang janji Tuhan digenapi, Abraham gagal imannya 4 kali. Tapi saudara, selama perjalanan ini boleh dimunculkan, 4 kali juga Tuhan terus meneguhkan janjinya. Kejadian 12, Kejadian 13, saudara baca sendiri ya di rumah ya. Kalau kita baca di sini, saya khawatir Anda masuk ke keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam. Alias tidur. 12, 13, 17, 18. Tuhan muncul berkali-kali untuk menegaskan dan meneguhkan. Aku ini gak ingkar janji. Bener, aku mau lakukan. Aku mau beri kamu anak. Aku mau beri kamu keturunan. 4 kali. Tapi 4 kali juga di momen-momen yang krusial. Abraham
gagal imannya. Jadi kenapa dia disebut bapak orang beriman? Familiar kan keadaan ini dengan kita ya. Kita kan gitu ya, habis dengar khotbah, semangat, aku percaya Tuhan akan begini. 2 minggu kemudian, kayaknya gak mungkin lah Tuhan ini apa. Nanti semangat lagi, up and down kayak harga kripto. Wah, gak karu-karuan gitu ya. Tapi yang menarik, sekalipun iman Abraham up and down, sekalipun dia gagal imannya beberapa kali, tapi Tuhan gak pernah gagal. Tuhan kalau berkata dia akan lakukan A, dia tidak tergantung pada engkau, dia tidak tergantung pada manusia. Konsep berpikir kebanyakan orang Kristen salahnya itu apa? Mengira Tuhan tergantung kita. Kalau kita semangat, Tuhan bekerja. Ya. Kalau kita lagi letoy, Tuhan akan tinggalkan kita. Ya. Kalau kita lagi rajin saat teduh, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita lagi berjuang, lagi bergumul, pantesan ya, kok rezeki agak seret ya. Saudara, engkau pikir kebaikan Tuhan bergantung pada dirimu. Kalau seperti itu, dia manusia, dia bukan Tuhan. Tuhan itu setia dan kokoh pada tempatnya. Kalau dia sudah berkata A, dia akan melakukan A no matter what. Nah, kalau gitu enak ya, jadi orang Kristen ya, nggak usah sungguh-sungguh. Karena Tuhan kalau mau berkatin, tetap berkatin. Itu anak kecil yang belum dewasa kayak gitu. Kalau orang sudah dewasa, karena dia tahu Tuhannya setia, dia justru akan semakin berusaha untuk bagaimana caranya dia berjalan dengan kesetiaan Tuhan itu. Kita tidak mau ICC menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dewasa. Yang cuman, Tuhan baik, udah biarin aja urusan Tuhan. Kalau kayak gitu Anda bukan menjadikan dia Tuhan, Anda menjadikan dia satpam. Biarin aja itu urusan Tuhan. Banyak loh orang Kristen jadiin Tuhan kayak satpam. Tuhan, ini ada ancaman, tolong atasi. Ya, Tuhan kayak bodyguard maju, deng. Terima kasih ya Tuhan, kamsya ya. Wah, nanti ada masalah, Tuhan ada masalah nih, tolong beresin. Ini Tuhannya siapa gitu ya. Saudara, kita gak mau jadi seperti itu. Kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa artinya apa? Karena kita tahu Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Makanya kita berusaha berjalan bersama dengan dia dalam kesetiaan yang sama. Nah itu kedewasaan. Nah kita lihat saudara, Abraham berusaha nggak? Abraham berusaha, tapi dia gagal dalam beberapa titik. Dalam usahamu mengiring Tuhan, engkau mungkin akan gagal. Kadang-kadang kita berusaha ya pengen nggak bikin dosa ya, berusaha banget, tapi kadang-kadang kita gagal. Masih lakukan dosa. Tapi itu tidak mengurangi kasih setia Tuhan buat hidupmu. Itu tidak membuat Tuhan tiba-tiba kayak benci sama kita. Saudara, Tuhan itu tahu bedanya orang yang sudah berusaha dan masih gagal, sama orang yang gak mau berusaha. Tuhan tahu bedanya. Biarin aja. Tuhan tahu bedanya. Coba lihat orang wajah di kiri kananmu. 1, 2, 3. Seret sekarang. Saudara gak bisa bedain kan? Kira-kira ini dia udah berusaha sungguh-sungguh atau belum hidupnya. Saudara gak bisa bedain karena saudara manusia, tapi Tuhan tahu bedanya. Nah, ketika dia bisa lihat bahwa engkau sudah melakukan yang terbaik dan engkau masih gagal, it's okay. Karena kesetiaan Tuhan tidak tergantung kepada hidup kita dan apa yang kita lakukan. Nah makanya saudara, beriman itu bukan tentang menggerakkan Tuhan. Kita seringkali berpikir gini, dengan imanku Tuhan akan bekerja. Kita menggerakkan Tuhan, kayaknya kita sakti banget gitu ya. Makin aku beriman Tuhan makin dahsyat bekerja. Beriman itu bukan menggerakkan Tuhan. Beriman itu bergerak inline bersama dengan Tuhan. Makanya kalau imannya benar, saudara gak akan kecewa. Kenapa? Karena saudara inline dengan pergerakan Tuhan. Tapi kalau engkau imanmu berusaha menggerakkan Tuhan, engkau akan kecewa. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan tidak mau bergerak karena arahmu salah. Saudara nangkep maksud saya? Banyak orang sebelum jadi Kristen ngalamin masalah, gak terlalu kecewa-kecewa amat. Kenapa? Ya memang hidupnya udah bermasalah. Ya udah mau gimana lagi. Tapi begitu dia jadi orang Kristen, masih mengalami masalah, kecewa banget. Kenapa? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menjadi iClick leader. Kok aku masih dibully sama memberku? Saya menyuarakan curhat para iLead. Kenapa Tuhan kok mengizinkan? Kita jadi pahit banget, kecewa banget. Padahal dulu sebelum Kristen ya sering dibully juga gitu ya. Tapi udah menerima kenyataan, nggak apa-apa ya udah. Begitu jadi Kristen,
kesel, marah gitu. Terutama kecewa kalau apa? Kalau merasa jawabannya harusnya bisa datang dari saudara seimannya. Kenapa Pastor Chandra kok enggak menolong aku? Aku kecewa dulu sebelum jadi Kristen enggak gitu-gitu amat. Problemnya di mana saudara? Problemnya adalah karena engkau berpikir dengan kesetiaanmu, dengan imanmu, dengan perbuatanmu, engkau akan menggerakkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak bergerak ke arah yang engkau pengen, engkau marah dan engkau kecewa. Padahal iman itu bicara apa? Iman itu bicara gini, Tuhan mau ke kanan. Oh, aku harus adjust myself untuk bersama dengan Tuhan ke sana. Kalau engkau seperti itu, nggak mungkin kecewa walaupun di tengah kegelapan. Kenapa? Di tengah lembah kekelaman engkau tidak ditinggalkan kok. Masalahnya engkau yang tinggalin Tuhan seringkali. Nah, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan lewat lembah kekelaman, engkau nggak akan kecewa. Kenapa? Karena Dia menyertaimu. Tongkatnya dan gadanya menghibur engkau. Pada satu titik engkau dibawa kepada kemenangan. Bagaimana engkau bisa kecewa kalau engkau berjalan dengan Tuhan yang seperti itu? Problemnya engkau memaksa Tuhan berjalan di jalanmu dengan imanmu. Itu problemnya. Wah, aku beriman Tuhan, Engkau akan memberikan aku istri ketiga. Kedua aja udah ngawur, apalagi ketiga. Wah, aku beriman Tuhan akan memberikan kepadamu. Bukan di iman itu bukan memaksa Tuhan. Iman itu mempercayai Tuhan. Makanya waktu Tuhan bilang, imanmu haruslah sebesar biji sesawi. Artinya gak besar-besar amat. Engkau gak perlu beriman tuh sampai nanti, wow, matahari berhenti, apa segala macam. Engkau cukup beriman bahwa Tuhan itu baik. Cukup segitu aja, Tuhan baik. Aku pegang itu, gak besar, cukup itu aja, Tuhan itu baik. Tapi kalau engkau pegang itu, engkau akan berjalan melewati jalan apapun, engkau gak akan kecewa. Imanmu menjadi tidak pernah gagal bukan karena imanmu hebat. Imanmu tidak pernah gagal karena engkau bersama Tuhan yang tidak pernah gagal. Itulah kekuatan kita. Makanya di Alkitab dikatakan, inilah iman yang mengalahkan dunia. Yang seperti ini. Nah, saudara, kisah Abraham bukanlah kisah tentang Abraham yang hebat. Wah, imannya gak pernah gagal. Oh, kita lihat sendiri 4 kali dia gagal. Kisah Abraham adalah kisah tentang Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah gagal. Dialah tokoh utamanya, bukan Abraham. Justru lewat kisah Abraham ini kita bisa lihat, walaupun kita gak sempurna, kita compang-camping imannya, kita kadang kuat, kadang lemah, tapi Tuhan pasti mengenapi janjinya. Wow, bukankah ini sangat menghibur loh saudara? Bukankah ini sebuah pengharapan buat kita? Kenapa? Karena kalau agama lain, Tuhannya tergantung kita. Ya, kita gini, Tuhannya baik. Kita gitu, Tuhannya jahat. Puji Tuhan, Tuhan kita gak seperti itu. Kitalah yang tergantung Tuhan. Bukan Tuhan yang tergantung sama kita. Wah, ini menghibur sekali saudara. Kenapa? Karena walaupun kita kadang-kadang gagal di dalam mengiring Yesus. Ada kesalahan, kegagalan, kejatuhan. Tapi kita tahu Dia setia. Dia gak tergantung kepada kita. Dia tetap kalau Dia bilang Dia sayang, Dia akan membuktikan bahwa Dia menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, boleh dimunculkan berikutnya. Makanya iman yang kokoh itu bukan iman yang mempercayai bahwa doa kita pasti dikabulkan. Ini, beriman itu ada banyak dimensi. Satu dimensi yang sering diajarkan di gereja itu timpang sebelah cuman diajarin gini. Percaya kalau engkau berdoa penyakitmu pasti sembuh. Percaya dengan iman pasti sembuh. Itu satu dimensi. Iya betul itu bisa terjadi. Waktu kita percaya sesuatu terjadi, bisa saja itu terjadi. Tapi dimensi iman yang jarang diajarkan adalah kalau doanya gak dikabulkan terus gimana? Imanmu akan jadi apa? Kan satu dimensi gini, aku percaya Tuhan kau akan wujudkan, kau akan kabulkan, kau akan berikan. Kalau enggak terus gimana? Nah dimensi yang kedua yang penting untuk kita pelajari. Sekalipun doa kita tidak dikabulkan, kita tidak kehilangan Tuhan. Itu iman juga. Makanya statementnya boleh dimunculkan. Iman yang kokoh adalah mempercayai bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam keadaan apapun loh. Saudara percaya gak Tuhan itu sayang sama saudara? Percaya? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sayang sama saudara, walaupun keadaan lagi gak oke, saudara harus tetap percaya bahwa Dia bersama dengan Anda. Karena Dia mengasihimu, Dia sayang sama saudara. Tapi orang Kristen kan seringkali gini ya, kalau
cuaca cerah, Tuhan baik. Cuaca gelap, Tuhan di mana? Kita sering berprasangka buruk tentang Tuhan. Makanya satu statement yang saya pernah dengar, saya tuh sangat tergugah dan terinspirasi sekali. Waktu ada sebuah statement gini, berprasangka yang baiklah tentang Tuhan. Karena Pastor Chandra tadi sempat katakan kan, bahwa semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Dan semua yang datangnya dari Tuhan pasti baik. Berprasangkalah yang baik tentang Tuhan, saudara. Walaupun keadaannya sedang tidak baik, itu iman. Loh, kalau Anda doa Tuhan, aku pengen dapat rezeki, tiba-tiba ada orang kasih Anda 10 miliar ya. Terus Anda ngomong, Tuhan itu baik. Semua orang juga bisa, saudara. Tapi kalau waktu Anda doa, Anda lagi keuangannya lagi susah, Anda doa, nggak ada jawaban selama 3 bulan. Dan Anda datang ke gereja, menyembah, diajak menyembah sama tim worship tadi. Dan Anda tetap bilang, Tuhan engkau tetap baik. Itu nggak semua orang bisa. Itu hanya yang imannya kuat yang bisa kayak begitu. Nah ICC harus kayak gitu. Jangan jadi kayak kebanyakan orang Kristen lain. Yang kalau hidupnya lagi baik, puji Tuhan, lompat-lompat, kursi diangkat, ya kan. Tapi begitu keadaan lagi susah, boro-boro datang, online aja enggak. Ya, ayo ke gereja, ayo. Ngapain ke gereja? Ngapain? Tuhan aja gak ingat sama saya. Nah, kan gitu kan? Saudara, iman yang kuat itu bukan hanya ketika doa dijawab. Tapi ketika doa tidak dikabulkan, kita tidak kehilangan Tuhan. Nah, boleh dimunculkan? Nah, saya berikan diagram yang berikut ini ya. Bulat itu kita. Bintang itu adalah doa, jawaban doa yang kita pengen. Ya, you name it, apa aja. Segitiga itu Tuhan. Kekristenan seringkali diarahkan kepada apa? Bintang. Pasti bisa, pasti dapat. Engkau akan dapatkan iman, ayo ngeden lagi. Hati-hati ngeden nanti keluar gas-gas tertentu. Oh, pasti dapat. Kalau nggak dapat gimana? Kecewa, ya kan? Makanya yang benar itu apa? Boleh dimunculkan? Arahnya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih bintangnya. Boleh muncul? Nah, tapi kadang-kadang Tuhan belum tentu memberi jawaban doa seperti ini. Bisa jadi yang berbeda. Iya. Nah, tapi kadang kita maunya gini kan. Aku maunya bintang, gak mau segi 5. Tuhan gimana sih, bisa gak sih ngatur hidup saya? Kenapa kok Anda begitu? Karena Anda ngejernya bintangnya, bukan segitiganya. Kalau saudara ngejernya segitiganya, Tuhannya, apapun yang dia berikan, gak masalah. Aku percaya dia baik kok. Dia Tuhannya kok, dia tahu yang terbaik buat hidup saya. Seperti lagu tadi, dia berdaulat. Bahkan ketika jreng munculkan lagi, dia gak ngasih apa-apa. Tetap it's okay. Karena aku berpegang pada Tuhannya. Ini loh iman saudara. Ini iman yang kuat, ini iman yang kokoh. Ini iman yang memindahkan gunung tuh maksudnya ini. Gak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Boleh dimunculkan lagi berikutnya? Ya, ini yang saya bilang tadi, iman yang kokoh, iman yang tak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi. Next. Abraham menyadari ini. Ketika Ishak diberikan, dia baru menyadari bahwa Tuhan itu setiap kali dia berjanji pasti akan digenapi. Nggak tergantung sama iman saya. Tapi identitas Tuhan sebagai Allah yang tak pernah gagal, itulah yang pasti terjadi. Nah Abraham sadar, makanya muncul Kejadian 22 ayat 2. Pemain keyboard dimanapun engkau berada, boleh bantu saya. Sudah kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard artinya apa? Khotbah hampir selesai. Coba bilang sama kiri kanannya, asik gitu ya. Kok cepet sih? Iya, kalau saya yang khotbah itu cepet, nggak mau lama-lama ya. Nah, Kejadian 22 ayat 2 sudah. Suatu ketika Tuhan berfirman, ambil Ishak yang engkau kasih, ditekankan lagi ya, yang kamu paling sayangi banget itu ya. Pergi ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kalau Abraham masih melihat pada bintang, anaknya, jawaban doanya, dia pasti marah dan kecewa kepada Tuhan. Waktu Tuhan minta Ishak dikorbankan. Bener gak? Gimana sih Tuhan? Katanya mau ngasih, sekarang diambil lagi. Bintitan loh nanti Tuhan. Udah ngasih diambil lagi. Ya.
Tapi Abraham sudah berubah. Dulu dia lihat bintangnya. Gimana ini? Anak. Gimana cara punya anak? Oh lewat Hagar. Oh gini. Dia cuma lihat bintangnya. Begitu dia sudah melihat pada segitiga, pada Tuhannya. Walaupun Tuhan minta itu bintang diambil. Dia setia. Dia ikuti. Kenapa? Karena dia sekarang tahu. Kalau Tuhan sampai minta. Pasti di kepalanya Tuhan itu ada something yang lebih baik. Yang aku belum tahu sekarang. Ikutin aja. Ih, keren gak sih yang kayak gitu? Saudara, kalau engkau pada level punya iman di titik seperti itu. Mau resesi kek, mau apa kek. Saudara akan tetap baik-baik aja. Dunia tidak baik-baik saja. Dan dunia tidak akan menjadi lebih baik. Saudara kalau tahun depan 2024 orang bilang begini. 2024 makin mengerikan. Emang iya. Alkitab mengatakan begitu kok. Dunia akan semakin jahat. Dunia dengan semua keinginannya sedang lenyap menuju kebinasaan. Loh, itu dikatakan di Alkitab. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Saudara kalau engkau bilang gini, kenapa ya sekarang cari temen tuh susah ya? Orang tuh bukan cuma makan nasi, makan temen sekarang. Temen sendiri dimakan. Lah memang iya, dunia akan menjadi seperti itu. Keadaan sekelilingmu tidak akan menjadi lebih baik. Tapi engkau akan tetap baik-baik saja. Kalau engkau punya level iman yang seperti ini. Diambil sesuatu dari hidupmu. Gak apa-apa, aku tahu Tuhan punya yang lebih baik. 2020 awal, Maret, Juni. Saya tiba-tiba lagi enak-enak persiapan pelayanan di gereja gitu ya. Tiba-tiba didatengin RO saya. Jadi bagian yang ngurusin investasi saya. Dia sampai datengin saya ke gereja. Minta ketemu. Tiba-tiba dia ngomong, minta maaf ya Pak. Waduh pembukaannya udah gak enak. Minta maaf ya Pak. Jadi terjadi kondisi bla 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 bla. Singkat cerita, 75% tabungan kami taruh di investasi itu. Dia nyatakan gagal bayar dan gak bisa dikembalikan. Sampai hari ini udah lenyap. Tapi yang menarik saudara, saya ini juga heran. Ini kasih karunia Tuhan. Waktu saya dengar berita itu, saya cuman, oh gitu ya. Ya udah, balik lagi persiapan pelayanan. Hati terguncang gak? Terguncang untuk beberapa menit. Setelah itu saya jalanin hidup seperti normal, tidak terjadi apa-apa. Waktu saya cerita ini kepada beberapa anak binaan kami sampai ngomong gini, jadi kok kami ini harus ketawa atau sedih? Karena kalau kami sedih, kalian berdua kok gak sedih, baik-baik aja. Tapi kalau kami ketawa, beritanya kan berita menyedihkan, masa kami ketawa-ketawa? Jadi kami harus bagaimana? Kenapa saudara? Saya ini sama istri sudah melewati fase hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih gradually pengalaman itu. Pernah kehilangan duit, ditipu orang, pernah gini, pernah gitu, pernah ini. Jadi Tuhan sudah latih kami sampai di satu level, di satu titik. Ketika Tuhan mau ambil sesuatu dari hidup kami udah bisa bilang gini, kalau Tuhan ambil, berarti itu yang terbaik. Nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi pasti itu yang terbaik. Tugas saya beriman, inline dengan pergerakan Tuhan. Jadi Tuhan mau ajar apa? Tuhan lagi mau ajar apa nih lewat peristiwa ini? Itu iman. Bukan dalam nama Yesus, pengemplang, pencuri. Oh, engkau akan dihampiri oleh malaikat Tuhan yang menakutkan. Mimpi buruk, belalang pelahap, serbu Tuhan. Nanti belalang tempur ikut loh. Wah, serbu Tuhan, hancurkan dan kembalikan uangku 2 kali lipat. Puji Tuhan, kalau itu terjadi bisa nggak? Bisa. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Tapi kalau nggak terjadi, langsung switch ke level berikutnya. Jangan maksa, Tuhan di mana engkau? Kalau enggak gue panggil Sun Gokong aja nih. Tuhan Yesus nggak sanggup, ganti Tuhan yang lain. Nggak gitu saudara kekristenan. Saudara nangkep nggak? Daniel pasal 4, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia kalimatnya gimana sih? Di depan perapian yang menyala-nyala mereka akan segera dilempar ke dalamnya. Mereka berkata begini, kalau Tuhan sanggup menyelamatkan kami, pasti dia akan selamatkan kami. Nah, itu dimensi iman yang pertama. Kalau Tuhan bisa kembalikan uang saya, dia pasti kembalikan uang saya. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, ini dimensi iman yang kedua. Sekali-kali kami tidak akan menyembah Allah lain. Saudara,
Saya berkata, sekalipun uang itu tidak akan kembali, imanku akan tetap sama engkau Tuhan. Penyembahanku tidak akan dikurangi. Aku gak akan berhenti pelayanan, aku gak akan kecewa, aku gak akan marah. Tetap sama, aku akan sayang sama Tuhan. Itu iman, saudara. Tahun ini, ya mungkin gak gampang. Beberapa hal akan diambil dari hidupmu. Beberapa rencanamu tidak terjadi. Beberapa orang-orang yang kau percaya mungkin akan menusukmu, akan meninggalkanmu, akan mengkhianatimu. Tapi satu yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Selama Tuhan tidak tinggalkan, everything will be okay. Saya ini istri saya bikin lagu buat anak kami. Everything is gonna be alright with Jesus. Everything is gonna be alright. I walk every day with Jesus. Everything is gonna be alright. Nantikan di Spotify. Kami pengen rekam tahun depan kayaknya. Dia bikin lagu buat anak kami kayak gitu. Sebelum anaknya ada, dia udah bikin lagu duluan. Ya, saudara, itu Tuhan kita. Sepanjang engkau tidak meninggalkan Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkanmu, everything is gonna be alright. Ya, walaupun dunia bergejolak, bergoncang. Saya tutup dengan kisah kesaksian saya. 7 menit bersama dengan saya. Jangan tidur dulu. 7 menit aja. 7 menit aja ya. Please pay attention 7 menit ini. Kensi, dengarkan saya 7 menit ini. Sudah, saya mau cerita. Saya menikah tahun 2007. Tahun ini berarti sudah 15 tahun. Kami pikir waktu kami menikah kami akan seperti pasangan lain, punya anak cepat, biasa, baik-baik aja lah. Karena punya anak tuh kelihatannya gampang. Karena yang gak pengen aja bisa brojol terus gitu ya. Saya pikir wah gampang punya anak. Setelah jalanin sekian tahun ternyata gak bisa. Belum punya. Sampai di tahun kesekian saya mulai stres. Saya mulai tertekan, kenapa? Karena lingkungan sekitar kami mulai sering bertanya. Terutama kalau Cynthia. Cynthia itu momen yang berat. Kenapa? Karena setiap kali kami hadir kan pulang kampung ya ke Madiun gitu ya. Semua keluarga ngumpul. Mereka selalu meninggalkan kami sebelum berpisah dengan doa. Doanya begini, tahun depan datang bawa momongan ya. Kelihatannya doa kan? Tapi ada beban tertentu yang ditaruh di doa itu gitu ya. Jadi setiap kali berpisah, aduh tahun depan kalau nggak bawa anak ini, aduh gimana ini. Dan tahun depannya nggak bawa lagi. Dan mereka mulai terus menitipkan doa-doa itu makin berat, tiap tahun makin berat. Saya makin stres, Tuhan. Yang bikin saya stres itu apa? Saya tidak tahu Tuhan mau kasih apa enggak. Itu yang bikin susah. Kalau Abraham kan jelas, Tuhan ngomong aku mau kasih. Ya tinggal bertahan aja. Tapi kalau saya, Tuhan tidak literally ngomong muncul di depan mata saya dan dia bilang aku mau kasih kamu anak. Enggak. Nah itu yang membuat saya tuh, Tuhan kalau nggak mau kasih ngomong aja deh. Jadi saya langsung sekarang rilis gitu ya, enak gitu ya. Kalau mau kasih ngomong aja nggak apa-apa. Aku tungguin sampai mau memisahkan. Ini janji nikah atau apa. Tapi nggak ada. Nah itu yang bikin susah. Jadi antara saya harus berjuang, memperjuangkan terus sampai titik darah penghabisan. Atau berhenti aja sekarang, rilis, lepas, legowo. Wah itu dilema yang nggak mudah dihadapi. Saudara mungkin ada di antara Anda yang ngalamin seperti kami. Antara harus diperjuangin atau udah dilepasin aja. Kalau nanti diperjuangin ternyata harus dilepaskan, tuh kan kitanya yang terlalu ngotot. Tapi kalau dilepaskan ternyata harus diperjuangin, tuh kan iman kita terlalu lemah, serba salah. Nah itu yang kami alami. Paling stres kalau lagi pelayanan kayak gini, tapi di ICC enggak. Pastor Chandra Pak. Di tempat lain. Hospitality-nya, gembalanya nanya, sudah menikah berapa lama? Sudah punya anak belum? Anaknya berapa? Oh belum. Udah berapa tahun menikah? Sekian tahun. Oh jemaat kami ada. Nah, mulai cerita kesaksian ya. Yang 12 tahun, 13 tahun. Dalam hati saya, itu jemaat lu. Gua gak kayak gitu. Oh itu makin tertekan saya. Setiap kali ada kesaksian, ini udah sekian tahun itu. Bukannya saya dikuatkan, saya malah makin merasa gini. Kenapa Tuhan jawab doa-doa mereka ya? Saya udah pelayanan sampai kurus kering begini nih ya. Kok nggak dijawab-jawab? Tuhan gimana? Selalu kesimpulannya ada dua. Antara iman saya yang terlalu kecil dan lemah. Atau Tuhan jahat sama saya. Bener nggak? Padahal dua-duanya salah. Bukan iman kita terlalu kecil dan bukan Tuhan jahat. Tuhan selalu baik dalam hidup kita.
Kalau sampai ada doa yang tidak dikabulkan bukan karena iman kita kurang, tapi mungkin timingnya belum, atau memang bukan itu jawabannya. Saudara. Nah tapi saya waktu itu nggak paham, saya tertekan, saya stres. Makanya banyak orang Kristen stres dalam kekristenannya. Karena mereka salah memahami Tuhan itu seperti apa. Wah saya stres sekali. Sampai tahun 2016, nah, boleh dimunculkan. Tiba-tiba salah satu peserta kelas training saya kirim saya message bahasa roh yang diketik. Ada yang pernah dapetin kayak gini? Anda pernah dikirimin message bahasa roh, saudara? Saya aja gak pernah kirimin orang bahasa roh. Hari itu saya terima bahasa roh, saudara. Dan dia telepon saya. Nanti jam 12 malam, Koko sama Cici doa. Wah harus jam 12. Iya harus jam 12 malam. Saya juga bingung kenapa mesti tengah malam. Doa, Tuhan akan menjumpai kalian nanti. Saudara kalau jadi saya, apa responmu? Ayo. Saya ini pelayan Tuhan loh. Saya udah lihat hal-hal supranatural belasan tahun loh. Saya mengkhotbahkan kuasa Roh Kudus loh. Tapi waktu dapat ini, galau saya. Percaya enggak ya? Ini saya mesti percaya apa enggak gitu ya. Kalau saya percaya kok kelihatannya kok konyol banget apa-apaan ini gitu ya. Tapi kalau saya nggak percaya, ya Roh Kudus kan bisa bekerja dengan cara yang paling aneh sekalipun kan gitu kan ya. Akhirnya Oktober 2016 tuh. Jam 12 malam saya ajak, kita doa nggak ada salahnya ya. Doa, nyembah Tuhan. Nggak ada terjadi apa-apa. Geter aja nggak ada apa-apa. Biasa garing, bahkan cenderung garing. Sambil dalam hati itu juga kayak, konyol banget sih kita ini, kenapa sih kita lagi ngapain sih? Udahlah percaya aja, wah doa gitu ya. Udah sekitar 15 menit, habis itu nggak terjadi apa-apa, udah tidur aja tidur gitu ya. Besoknya dia kirim message lagi, dia bilang, kenapa kalian tidak percaya kepada Tuhan? Kenapa iman kalian meragukan Tuhan? Saya makin terintimidasi, kok dia bisa tahu ya? Kalau saya ragu-ragu gitu ya. Saya makin terintimidasi, saya dan makin bingung antara harus percaya apa enggak. Sudah pernah enggak sih ada di kegalauan iman seperti saya? Antara harus percaya apa enggak percaya ya? Kalau percaya kok aneh banget, enggak percaya kok gitu amat. Itu saya alamin saudara, kayak gitu perasaannya. Tapi singkat cerita setelah itu, enggak ada apapun yang terjadi. Berbulan-bulan nggak ada apa-apa yang terjadi. Kami tetap nggak punya anak, dia udah nggak hubungin kami lagi. Ya udah, pada titik itu saya anggap aja ini angin lewat lah, jalan aja, terusin. 2017, waktu saya ulang tahun, penatua saya kasih saya hadiah buku ini. Judulnya Dunia Membutuhkan Seorang Bapa. Terus dia kasih ucapan, aku berdoa Iwan, kamu tidak hanya menjadi bapak rohani, tapi kamu juga akan menjadi bapak jasmani. Waktu saya terima kado itu, sampai saya belum punya anak, itu saya nggak pernah buka bungkus plastiknya. Saya simpan bukunya. Kenapa? Nggak mau baca. Karena saya kalau baca buku ini, pasti di dalamnya banyak kata bapak kan. Itu menyakitkan. Bapak. Udah nggak usah baca. Saya simpen aja itu buku, gitu kan. 2017. Nggak terjadi apa-apa, walaupun penatua udah doain. Kadang kita datang ke Pastor Chandra ya, Pastor Chandra tolong doain kan. Pastor Chandra doanya lebih ampuh, lebih manjur gitu ya. Habis didoain, nggak terjadi apa-apa ya. Pastor Chandra kurang sakti, coba cari gembala yang lain aja. Sudah saya udah didoain penatua, nggak terjadi juga ya. Ucapannya nggak terjadi. Lalu 2018, waktu saya pelayanan ke satu gereja, lagi-lagi kan. Ya berapa Pak? Belum. Udah menikah berapa tahun? Sekian belas tahun gitu ya. Kakak saya. Wah mulai kan dia cerita ya. Kakak saya pergi ke Israel. Pulang dari Israel. Alami gak pakai cara apa-apa. Punya anak. Bapak perlu pergi ke Israel. Saya pikir mungkin ya. Nih orang kalau udah frustrasi ini kayak begini nih. Semua kelihatannya jawaban Tuhan ya. Kayaknya bener ya. Lah tahun itu Tuhan dengan cara yang ajaib mengizinkan kami pimpin rombongan ke Israel, saudara, November 2018. Makanya sudah belum punya anak, ikut Pastor Chandra ke Israel. Enggak. Bercanda, jangan pergi ke Israel karena pengen punya anak atau dapat rezeki dan lain-lain. Tapi saudara kalau punya dananya, punya waktunya, available, pergilah ke Israel. Melihat beberapa spot itu akan memberikan kita gambaran lebih jelas apa yang kita baca di Alkitab. Terutama di Danau Galilea, saudara harus ikut.
Ya, walaupun angin kenceng apa segala macam, jangan aku nggak ikut, aku di bus aja, ikut aja nanti. Nah, Saudara, 2018 sepanjang di Israel saya doa, oh Tuhan, mujizatmu terjadilah. Oh Tuhan, lakukan. Di Danau Galilea di atas kapal saya kayak Titanic, Saudara. Cuma nggak ada background lagunya aja. Oh Tuhan, lakukan mujizatmu apa segala macam. Pulang-pulang, Saudara. Berapa bulan kemudian? Ya nggak ada apa-apa juga. Ternyata Israel pun kurang manjur. Bahasa roh kurang manjur, penatua kurang manjur, Israel juga kurang manjur. 2019 saya putuskan berhenti berharap. Udah gak usah punya anak, gak apa-apa. Udah saya tutup buku, close. Tapi orang tuanya VV makin penuh iman. Setiap kali ketemu, ayo kalian percaya Tuhan pasti kasih. Ya kalian jangan lepas pengharapan. Aduh saya merasa terbeban banget. Saya udah gak mau, kenapa sih lu orang paksa-paksa gua gitu ya. Oh Tuhan, 2019 kayak gitu. Akhirnya 2020 saya diskusi sama istri. Yang belum kita coba apa? Semua udah kita coba. Saudara, you name it. Minum herbal, sinse, pijet, ganti dokter. Semua udah dicoba. Saudara, cuman satu yang belum, bayi tabung. Tahun 2020 saya putuskan, yuk kita bayi tabung. Saya pikir bayi tabung itu gampang ya, tinggal diambil, diketemuin di luar, jadi masukin, tunggu waktu hamil ya. Kelihatannya gitu ya, ternyata prosesnya sangat menyulitkan, terutama kasus kami. Boleh dimunculkan, orang itu kalau mau bayi tabung, si wanitanya harus distimulasi supaya sel telurnya itu besar. Dan itu pakai suntikan semua. Yang saya foto ini cuma separuh, karena di separuh awal saya gak kepikiran mau nyimpen. Di tengah-tengah saya kepikiran, simpenin lah, siapa tahu bisa jadi bahan buat cerita kemudian hari. Nah, jadi 2 kali lipatnya ini. Suntik terus untuk memperbanyak sel telur, memperbesar sel telur, membuat sel telur pecah, supaya darah gak beku, jalannya lancar. Itu semua suntikan semua di perut. The whole time. Nah waktu masukin embrio saja terjadi masalah kepada istri saya. Sampai sekitar 5 menit, sampai hampir 10 menit gak masuk-masuk embrionya. Sampai dokternya menyerah. Bu ini kayaknya gak bisa masuk. Istri saya bilang jangan menyerah dok. Lanjutkan dok, semangat dok. Wah luar biasa banget istri saya. Padahal saya ngelihat ini udah kayak aduh kayak apa gitu ya. Dokternya bilang ini, oke, mesti agak diangkat supaya nanti bisa masuk. Tapi sakitnya seperti kontraksi. Nggak apa-apa dok, just do it. Padahal nggak pakai sepatu Nike, just do it. Lakukan aja dok. Akhirnya benar kontraksi, masuk. Embrionya masuk. Saya pikir setelah embrio masuk itu pasti jadilah. Berapa hari kemudian istri saya kena yang namanya OHSS. OHSS itu cairan dari ovarium keluar memenuhi rongga-rongga tubuh di dalam tubuhnya istri saya. Hanya terjadi kepada orang yang bayi tabung, wanita yang bayi tabung. 30% yang kena OHSS. Nah, 2 hari pertama istri saya udah kesakitan, sempat pingsan di kamar mandi, saya bawa ke rumah sakit. Hari ketiga dokternya bilang, kita tunggu dulu aja ya, gak apa-apa ya, kita lihat situasinya ya. Padahal dia udah kesakitan banget. Sama susternya dikasih panadol lagi. Bukan panadol ini ada cairan dalam perutnya, udah osmosis saudara ya. Hari keempat saya bilang sama dokternya, sedot aja, keluarin cairannya, apapun yang terjadi sedot. Saudara waktu dikeluarin 1,6 liter di dalam. Kalau itu diterusin beberapa hari, itu cairan akan menenggelamkan paru-paru, jantung, mati. So, saya dalam hati itu sampai ngomong sama Tuhan gini, mau punya anak aja gini amat ya. Kalau sampai usaha untuk punya anak harus seperti ini, membuat istri saya begitu menderita. Saya ngomong hari itu, Tuhan kalau ini gagal, udah stop, nggak ada lagi anak-anakan, udah stop. Ya, ini usaha terakhir saya. Saya udah ngomong kayak gitu. Beberapa hari kemudian tes darah, gagal, nggak punya anak. Itu iman saya itu udah di titik yang paling rendah. Kayak kripto waktu Bitcoin udah hancur banget. Udah tutup pasar itu, hancur. Saya bilang, nggak lagi. I don't care orang tua mau ngomong apa dan sebagainya. Nggak, tutup, selesai. Saya memutuskan sendiri bahwa kami akan berdua seumur hidup. 2020 akhir tuh. 2021 pertengahan, sekitar Juni. Tiba-tiba istri saya bangun tidur. Dia ngomong,
Say, Tuhan bicara sama saya. Saya itu paling ngeri kalau istri saya ngomong Tuhan bicara sama saya. Seringkali kalimat-kalimatnya dia itu push me to the limit gitu ya. Waktu dia ngomong, Say, Tuhan bicara kemarin malam. Kalimatnya, mujizat di tengah kemustahilan. Aduh, kenapa sih lu mesti dapetin kayak gitu-gitu? Udah aja, selesai aja. Saya kayak gitu sudah. Saya bukannya excited, saya merasa kayak udah mau tamat, masih ada ternyata ceritanya. Aduh, yuk Say, kita doa yuk. Tapi sebagai suami ya, melihat matanya yang menyala-nyala gitu ya. Dia kayak, ayo kita doa yuk. Ya udahlah, temenin. Saya nggak ngomong apa-apa loh, saya nggak ngomong, janganlah Say, udahlah kita nggak usah. Enggak, ya udahlah kita doa. Tiap malam kalau diajak saya doa, sudah sejak hari itu tiap malam kami berdoa. Saya itu pura-pura udah ketiduran terus. Saya doa, ayo doa dulu padahal belum tidur. Karena saya malas doa, saya udah gak punya iman. Saya doanya cepet-cepet. Tuhan, amin, tidur lagi. Tiap hari, hampir tiap hari, berbulan-bulan seperti itu. Kalau saudara tanya saya, ada gak imannya? Gak ada iman. Percaya gak? Enggak. Tutup, selesai. Nah, Desember 2021, ulang tahun ke-14 pernikahan kami, 8 Desember. Tiba-tiba istri saya terdorong untuk tes pack. Saya pikir ini di kamar mandi kenapa lama banget, dia ngapain sih? Terus saya susul. Saya ngapain? Dia tes pack. Dia kagok, dia kaget juga tertangkap bahasa saya lagi tes pack. Dia itu kalau tes pack sukanya diem-diem. Kalau negatif, dia diem aja. Ceritanya agak lama nanti gitu. Karena Saudara kalau engkau sudah dengar kabar buruk tuh berulang kali pada situasi yang sama. Saudara ngerti maksud saya yang pernah ngalamin ya. Kayak udah gak percaya lagi ada kabar baik. Kalau saudara pernah ada di posisi seperti saya. Makanya dia itu kadang-kadang berusaha supaya saya gak terlalu kecewa. Dia kadang-kadang diem dulu. Ceritanya nanti kalau kita udah lagi happy-happy dia kasih tahu tadi test pack masih negatif. Oh ya udah. Nah hari itu dia kaget. Dia langsung ngomong ini, Say, positif. Saya gak langsung, wah enggak. Saya bilang, tes lagi, gak percaya. Dia bilang, ini udah yang ke-6. Saking kami gak percayanya, kok positif? Gak mungkin, tes lagi. Kok positif? Gak mungkin, tes lagi. Kok positif? 6 kali saudara. Itu aja setelah itu, saya gak tersenyum. Tanya istri saya, saya gak tersenyum, saya kaget dalam hati, tapi saya gak mau bersuka cita. Saya dalam hati bilang ini, belum tentu. Kita tes darah dulu. Sebelum tes darah jangan yakin dulu kalau kita VV udah hamil. Tes darah singkat cerita berapa hari kemudian hasilnya positif. Benar-benar hamil. Saudara sejak hari itu saya berubah. Mentalnya tadinya sudah hidup untuk berdua. Tiba-tiba berubah. Kalau saudara tanya saya, apa yang kami lakukan? Sumbangsi iman apa yang kami lakukan supaya mujizat ini terjadi? Hampir tidak ada. Ya ada sedikit sekali. Kalau saudara saya tanya saya secara pribadi, apa dari hidup saya yang membuat ini terjadi? Tidak ada. Saya sudah kecewa, saya sudah bukan kecewa, tawar hati, tutup buku, udah tutup semua kemungkinan. Saya gagal imannya, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dia sudah berkata A, apapun yang terjadi akan terjadi A. Saudaraku, mungkin ada masanya dalam hidupmu, engkau lakukan sesuatu, engkau gagal. Engkau mencoba satu cara kok gak berhasil, 2 cara kok gak berhasil. Saudara, jangan lihat bintangnya, lihat segitiganya, lihat Tuhan. Waktu engkau melihat Tuhan, engkau akan melihat Dia setia. Ada cara-cara yang mungkin kau lakukan dan kau gak menemukan hasilnya, tapi percayalah Tuhan baik. Makanya imanmu gak usah gede-gede. Cukup dalam hati Tuhan baik. Lagi ngalamin kesulitan, Tuhan baik. Ngalamin kegelapan, Tuhan baik. Ketika engkau punya iman sekecil itu, engkau akan menjalani kegelapan dengan kuat, tanpa kekecewaan. Sampai hal yang mustahil terjadi. Sudah hal yang mustahil itu, bukan cuman apa yang kamu doakan terjadi. Bukan. Hal yang mustahil itu kadang-kadang bisa bentuknya seperti ini. Sudah doakan gak terjadi. Tapi kok saudara bisa ngelewatin? Sudah doa minta pekerjaan, nggak datang-datang, tapi sudah masih tetap hidup. Lu kok bisa? Itu mustahil.
Sudah doa supaya sakit disembuhkan, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi sudah kok masih bisa melayani Tuhan, sukacita, tetap hatinya damai sejahtera. Loh kok bisa? Itu pun kemustahilan. Kalau di hatimu terus punya iman, Tuhan baik. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Saudara, engkau akan melakukan banyak kemustahilan. Kegelapan tidak akan menyelimuti engkau. Engkau akan terus berjalan dan semakin kuat. Saya tutup. Pak dari tadi ditutup terus belum tutup-tutup. Janji swear ini terakhir. Boleh munculkan ayat yang tadi enggak? Kejadian 22 ayat 5 yang Abraham tadi. Kejadian 22 ayat 5. Singer boleh get ready. Kita nyanyi lagu yang tadi udah janjian ya. King Kong badannya besar ya. Kejadian 22 ayat 5 Saudara. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Waktu dia mendengar Ishak mau diambil, ini respon Abraham. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan, makanya saya kotakin putih, worship. Kata worship pertama kali keluar di Kejadian 22 ayat 5 di Alkitab. Dan kata Jehovah Jireh pertama kali diperkenalkan, itu waktu kejadian ini. Sudah apa respon Abraham waktu bintangnya mau diambil Tuhan? Dia gak marah, dia gak kecewa. Dia just worship. Karena dia percaya Tuhannya setia. Tuhannya gak pernah gagal. Sudah apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini? Engkau gentar, engkau khawatir, engkau takut, engkau hilang pengharapan. Sudah mungkin kalau engkau lihat pernikahanmu, engkau akan bilang begini. Jangankan ke konselor. Saya rasa kalau datang ke Tuhan Yesus saja juga gak bisa menyelamatkan. Mungkin kau sudah di level seperti itu. Putus asa. Saudara, pagi hari ini saya ajak, yuk kita menyembah Tuhan. Lihat segitiga itu, lihat Tuhanmu yang gak pernah gagal, yang menyayangi engkau. Engkau akan tahu suatu saat, kalau dia butuh membelah lautan untuk menyelamatkanmu, dia akan belah lautan itu buat engkau. Kalau dia butuh menurunkan mana dari langit untuk memberi engkau makan, dia akan turunkan buat engkau. So, Tuhanmu setia. Yuk kita jadikan ruangan ini pagi hari ini tempat di mana kita memberikan ucapan syukur, worship, berjumpa dengan Tuhan, melekat kepada Dia. Dunia sekitarmu boleh berguncang, tapi selama engkau pegang Tuhan, everything is gonna be alright. Mari kita datang pada Tuhan. Come on, team worship. Mari kita mulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Pandang Dia. Dalam naunganmu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Ya. Kau yang menetapkan Roh Kudus jamah. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, Mengalir Tuhan. membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari kita nyatakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku Sampai selamanya. terutama Tiada yang lain. tak akan ku lepaskan Oh, pengharapan di dalam sampai selamanya.
Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam. Katakan bersama dengan saya, pengharapan di dalam-Mu. Terus menyembah Tuhan, terus mengucap syukur. Saya rasakan Roh Kudus ingin bergerak menguatkan beberapa orang di tempat ini. Engkau yang sudah merasa di ujung tanduk, engkau yang sudah kehilangan pengharapan, Roh Kudus ingin menghampirimu, menguatkanmu, menghidupkan kembali pengharapanmu yang mungkin telah pudar, telah mati itu. Come on Holy Spirit, Roh Kudus bergerak di tempat ini sekarang. Syama, 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 setiap tulang kering dihidupkan kembali. Pengharapan yang telah pudar nyala dalam nama Yesus. Syama tempat ini Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Oh, mengalir di tempat ini Roh Kudus. Kuatkan, kuatkan hati kami. Beberapa di antara saudara yang baru mengalami kehilangan tertentu, mungkin kau sempat kecewa, mungkin kau sempat mempertanyakan kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi. Tapi pagi hari ini saya mau kuatkan engkau, tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Kalau hal yang kau anggap buruk itu terjadi, percayalah pada satu waktu nanti, ketika Tuhan mengungkapkan keseluruhan dari rancangannya, engkau akan melihat kebaikan Tuhan ada di sana. Dia tidak tinggalkan engkau. Engkau tidak sendiri. Rasakan tangannya memegang pundakmu saat ini, menggenggam tanganmu, berjalan dalam lembah kekelaman, melewati semuanya bersama dengan engkau. Jangan kecut, jangan tawar hati, saudaraku. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Terima kasih. Jumpai kami di tempat ini Tuhan. Jumpai kami di tempat ini. Damai sejahtera-Mu memelihara hati kami. Sekalipun kiri dan kanan kami tumbang, kami tetapkan berdiri. Hati kami kan tetap teguh, karena kami melihat-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini, Engkau memberikannya, memelihara hati kami. Mungkin keadaan tidak menjadi lebih baik, tapi kami akan menjadi lebih kuat karena Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan yang tidak pernah gagal. Wow, thank you Lord. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, untuk hadirat-Mu yang menguatkan kami. Aku berdoa untuk jemaat-Mu di ICC di tempat ini Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kesaksian demi kesaksian akan muncul dari ruangan ini. Betapa Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Di saat kami kehilangan pengharapan, Tuhan nyalakan kembali. Kesaksian akan muncul di mana-mana. Keluarga-keluarga akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Anak-anak muda akan bercerita tentang Tuhan. Bahkan anak-anak kecil akan menyanyikan dan menceritakan tentang Tuhan dari ruangan ini, dari gereja ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan,
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya bawa beberapa buku, tidak banyak. Dari 44 buku saya cuma bawa 1 atau 2 judul saja. Saudara nanti bisa tanya di bawah. Dan kalau saudara nanti membeli buku saya kasih gratis cerita mujizat di ujung penantian yang tadi lebih detail ya. Tadi ceritanya komplitnya ada di sini. So nanti Anda bisa dapatkan di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.